Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Di sini, fan yang udah kabur itu pun bertanya pada Jiang, "Kakak senior, apakah menurutmu guru benar-benar bisa mengalahkan tetua Sang?" Jiang yang mendengar itu pun berkata dengan santai, "Guru adalah orang paling kuat di dunia, dan tetua Sang jelas bukan lawannya." Namun mendengar itu, fan pun berkata dengan cemas, "Namun Prefektur Yongjing ini sangat besar. Pasti ada banyak orang yang lebih baik dari guru." Namun Jiang berkata dengan wajah yang sangat yakin, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tetapi aku juga tahu bahwa guru adalah orang yang telah memberikan kuruma. Jadi aku akan berlatih keras dan membunuh semua rintangan di jalan guru di masa depan." Mendengar itu, fan pun jadi senang dan berkata, "Kakak senior, dunia berkultivasi menjadi immortal bukan tentang berkelahi dan membunuh aja. Ini tentang cara dunia." Namun sebenarnya fan itu juga khawatir kenapa gadis kecil seperti Jiang sangat ingin membunuh. Namun tiba-tiba muncullah Yuzhang tepat di belakang mereka. Yuzhang berkata, "Fan Jian, kau bisa memahami semuanya dengan sangat baik." Melihat kehadiran Yuzhang saat itu, Fan dan Jiang pun langsung memberikan salam kepada Yuzhang. Yuzhang pun saat itu berkata, "Aku akan mengirim kalian kembali terlebih dahulu. Kakak seniormu saat ini telah menunggu." Jiang pun berkata, "Guru, bisakah kau juga membawaku ikut pergi ke kolam teratai?" Fan yang mendengar itu pun berkata, "Kakak senior, kekuatan kita ini masih rendah. Jika kita pergi, kita hanya akan menimbulkan masalah untuk guru. Semuanya telah diatur dengan baik oleh guru." Mendengar itu, Yuzhang pun jadi terharu dan berkata di dalam hati, "Fan memiliki temperamen yang sangat halus. Jika dapat dikultivasikan dengan baik, dia juga bisa digunakan sebagai bakat untuk mengelola Nine Sword Mountain di masa depan." Scene pun saat itu kembali berpindah menampilkan Nine Sword Mountain. Terlihatlah Yu Yao yang saat itu sedang menanti mereka. Dan melihat Yuzhang yang saat itu membawa adik juniornya, dirinya itu pun jadi senang banget. Namun di sini Yu Yao penasaran dengan Fan. Dia pun langsung bertanya siapa Fan. Fan pun langsung memberikan hormat kepada Yu Yao dengan berkata, "Aku adalah murid baru dari guru." Adik junior Fan Jian memberikan hormat kepada kakak senior. Dan saat itu, Yu Yao pun langsung mendekat ke arah Jiang sambil berkata, "Baguslah kalau kau baik-baik saja. Maaf karena aku tidak bisa melindungimu dengan baik." Jiang yang mendengar itu pun berkata kepada Yu Yao, lawannya adalah seorang Jindan yang kuat. Jadi, Jiang gak mungkin berani menyalahkan kakak senior. Dan setelah itu, Yuzhang pun berkata kepada murid-muridnya, "Tenangkanlah diri kalian di dalam. Guru akan pergi ke kolam teratai terlebih dahulu." Mereka bertiga pun saat itu memberikan hormat kepada Yuzhang. Melihat Yuzhang yang pergi saat itu, Yu Yao pun berkata, "Guru, kau harus kembali dengan selamat." Fan yang mendengar itu pun berkata, "Kakak senior, pedang guru itu bisa melakukan perjalanan ribuan mil sehari. Tetapi sekarang dia berada di dalam jarak 30 mil. Jadi suaramu tidak bisa didengar." Mendengar itu, Yu Yao pun berkata, "Bukankah wajar jika seorang murid mengkhawatirkan gurunya?" Jiang saat itu juga berkata, "Jika bukan karena kekuatan kita yang sangat rendah, kita pasti akan menemani guru untuk membunuh musuh." Fan yang mendengar itu pun berkata, "Kedua kakak seniorku, kalian benar-benar ingin pergi. Itu bukannya tidak mungkin." Mendengar itu, Jiang dan Yu Yao pun berkata, "Tapi guru tidak membiarkan kita pergi dari kolam teratai ini. Jika guru tahu hal itu, kita pasti akan dimarahi." Fan pun saat itu berkata,
guru tidak membiarkan kita pergi karena kita lemah dan tidak mampu melindungi diri kita sendiri. Jika kita memiliki kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri dan membantu guru, bahkan jika guru mengetahuinya, dia tidak akan terlalu banyak menyalahkan kita. Mendengar itu, Yu Yao pun langsung bertanya pada Fan apa yang bisa dilakukannya. Fan pun saat itu berkata, "Junior ini mengerti sedikit tentang formasi. Jadi aku hanya perlu membuat piringan formasi untuk menyembunyikan tubuh dan aura kita bersama. Dan karena kita berada di tepi medan perang, aku yakin gak ada yang bisa menemukan kita." Mendengar itu, Yu Yao pun langsung menarik tangan Fan untuk pergi dari tempat itu. Di sisi lain, perang besar pun masih terjadi. Patria Gong pun saat itu berkata kepada pasukannya, "Ayo mulai perang." Namun tiba-tiba, Siu merasakan keanehan dari tempat itu. Karena tepat di belakang Patria Gong, terlihatlah tetua Liu yang saat itu udah menusukkan belatinya pada Patria Gong. Itu membuat Patria Gong pun sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Bahkan saat itu, tetua Sang pun langsung muncul tepat di depan Siu untuk melindungi Siu. Namun saat itu, tetua Liu yang melihat itu pun berkata di dalam hati, bukankah mereka ini terlalu cepat? Kita harus menunggu kakak tertua muncul terlebih dahulu. Tapi karena udah terlanjur, lupakan saja." Dan saat itu, tetua Wei pun mendekat ke arah Sen sambil berkata, "Sen, apa maksudmu? Bukankah kita akan pergi bersama?" Sen yang mendengar itu pun berkata kepada tetua Wei, "Maksudku, ayo kita lindungin gadis kecil ini dulu, bukan malah membunuhnya." Namun sayangnya, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Liu yang udah turun bersama dengan kedua saudaranya itu pun sangat kaget melihat Patria Gong yang ternyata masih hidup. Patriark Sekte Tuzao Gong pun kembali berkata, "Beraninya kalian mengkhianati Sekte Tuzaoku. Baiklah, karena kalian telah mengkhianati Sekte Tuzao, hari ini aku akan membersihkan kalian semua." Namun tepat setelah kata-kata itu, kejadian yang lebih mengejutkan pun kembali terjadi. Yu Zhang, Jutang, dan juga Gui telah sampai ke tempat itu. Melihat itu, adik-adik senior dari Jutang pun jadi kesenangan dan langsung menyapa kakak seniornya. Yu Zhang yang mendengar itu pun berkata kepada Jutang, "Kak, ketiga harta hidup ini juga merupakan ulahmu. Jadi mereka juga ada di pihakmu." Jutang yang mendengar itu pun berkata kepada Yu Zhang, "Mereka bertiga memang sudah seperti ini sejak kecil." Melihat adanya tetua Gui tepat di samping Jutang, Patria Gong pun jadi kaget banget dan berkata, "Hei Jiang Gui, kau juga berani mengkhianati diriku. Apa yang terjadi pada tetua Agung Sang?" Mendengar itu, Yu Zhang pun berkata dengan santai, "Apa lagi yang bisa dilakukannya selain mati? Oh iya si bodoh, kau saat ini dikelilingi oleh pemberontak. Biarkan aku melihat bagaimana kau bisa melawanku. Patria Gong, kau harus menyerah lebih awal." Mendengar itu, Patria Gong pun berkata, "Apakah kau kira aku benar-benar telah kalah?" Dan saat itu, Patria Gong pun berkata kepada seluruh pasukan yang tersisa, "Momen hidup dan mati untuk Sekte Tuzaoku kini telah tiba. Bunuh jalan berdarah." Mendengar itu, seluruh pasukan pun agak kaget mendengar suara patriark yang bergema. Patriark Sekte Tuzao pun berkata di dalam hati, "Untuk sementara, ketika para murid dari sekte bergegas untuk membunuh, aku akan kabur dari tempat ini." Namun saat itu, Yu Zhang merasakan sesuatu keanehan karena Yu Zhang merasakan aura pedang. Dan tepat saat itu, muncullah seseorang di tempat itu. Yu Zhang yang melihat orang itu pun berkata di dalam hati, "Itu adalah pedang terbang. Mungkinkah seseorang dari Sekte Mystical Sword datang ke sini?" Orang itu muncul ketika mereka sedang dalam kondisi yang tidak baik. Jutang pun saat itu bertanya kepada orang itu, "Bisakah kau sebutkan siapa namamu?" Orang itu berkata bahwa dia berasal dari Sekte Mystical Sword
yang bernama Lin Pingbu. Melihat kehadiran Lin saat itu, Jutang pun berkata, ini adalah hal yang buruk. Yuzang yang mendengar itu pun langsung bertanya apakah Lin itu sangat kuat. Jutang pun menjawab, Lin adalah murid jenius dari sekte Mystical Sword selama 200 tahun. Dan sekarang dia adalah seorang kultivator pedang yang sangat dekat dengan alam Nation Soul yang kuat. Mendengar itu, Yuzang pun kaget dan berkata di dalam hati, Yao, sekte Mystical Sword benar-benar menganggapku sangat tinggi. Mereka bahkan sampai mengirim alam setengah Nation Soul. Kenapa aku tidak menyelinap pergi dari tempat ini? Namun Yuzang saat itu mengeluarkan senjatanya sambil berkata, ini sangat buruk. Itu di luar pertanyaan. Mari kita bermain dengan hidup kita mulai sekarang. Melihat tingkatan rana dari Yuzang yang saat itu hanya berada di alam rendah Truyuan, Lin pun berkata, kau bisa menyadari niat pedang untuk memutar pedang sesuka hatimu. Sekarang aku mengerti kenapa Tetua Wang sangat ingin membawamu kembali ke sekte Mystical Sword. Aku akan memberikanmu penawaran. Bagaimana jika kau ikut denganku dan aku tidak akan membunuh mereka? Mendengar itu, Patriark Sekte Tuzao pun berkata, kakak senior Lin, Yuzang itu sangat licik. Kita tidak bisa meninggalkan masalah seserius ini. Namun Lin yang mendengar itu pun berkata kepada Patriark, apakah kau ingin mengajariku melakukan sesuatu mengenai masalah Sekte Tuzao? Aku akan mencarikan tes saat aku turun nanti. Dan tepat saat itu, dirinya itu pun langsung menyerang tepat ke arah Patriark. Patriark yang menerima serangan itu pun berkata di dalam hati, apakah Sekte Mystical Sword telah memahami rencana kami? Yuzang yang melihat kekuatan itu juga berkata di dalam hati, meskipun orang ini belum menyadari niat pedangnya, tetapi dia bisa memancarkan aura pedang cuma dari matanya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan kengeriannya. Yuzang pun saat itu berkata kepada pasukannya, aku akan pergi duluan. Kalian teruskanlah yang di sini. Melihat itu, Lin pun langsung berkata sambil mengeluarkan pedangnya, sia-sia saja menggunakan niat pedang yang begitu indah di tanganmu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!